Nah, ketahanan pangan dunia saat ini itu mengandalkan pada sektor kelautan dan perikanan. Di pasar saja ikan yang kita beli itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan 15-20 tahun yang lalu. Persentase terhadap produk laut itu sangat kecil. Ironisnya kita negara maritim gitu ya. Kita sudah merasa sebagai negara, sebagai bangsa maritim apa tidak? Halo Sobat Unram, selamat datang di episode ke-13 bersama saya Alen di Unram Podcast. Di episode kali ini Sementon kita akan membahas bagaimana strategi pengembangan di dalam sektor perikanan dan kelautan, serta kita juga akan membahas tentang Blue Food yang akhir-akhir ini menjadi tren. Dan sudah hadir bersama saya Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bapak Profesor Ferdinand Yulianda. Halo Pak Ferdinand, selamat datang di Unram Podcast. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah berkenan hadir Pak. Baik. Ya baik, langsung saja Pak. Ini kita membahas terkait dengan topik yang sedang mendunia, sektor perikanan dan kelautan. Menurut Bapak sendiri sebenarnya mengapa sih sektor ini menjadi penting untuk kita kaji Pak? Ya, sangat penting ya. Yang pertama di bumi ini 75% itu laut dan perairan. Artinya yang menopang kehidupan di darat itu sebagian besar berasal dari laut. Yang kedua itu dari segi ancaman. Krisis dunia saat ini itu salah satu disebabkan oleh perubahan iklim global, climate change, di mana kenaikan permukaan air laut akibat peningkatan suhu bumi ini menjadi ancaman bagi sektor perikanan. Yang ketiga tentu adalah kebutuhan terhadap pangan. Nah, ketahanan pangan dunia saat ini itu mengandalkan pada sektor kelautan dan perikanan. Tiga pokok itulah yang menjadi topik dunia yang sekarang banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia. Nah, sehingga tiga aspek ini itu mengerucut pada permasalahan produksi perikanan itu sendiri, serta pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai salah satu sumber kehidupan dan kemakmuran bagi manusia. Nah, hal-hal seperti inilah yang diangkat dan turunannya akan sangat banyak ke bawah. Akan lebih detail nanti kita akan bicara. Baik, terima kasih Pak. Berarti memang Pak, sektor ini memang menjadi suatu hal yang penting di mana untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya di Indonesia, mungkin seluruh dunia juga Pak ya. Betul. Kemudian Pak, menurut Bapak sendiri di Indonesia sendiri nih Pak, di tanah air, bagaimana kondisi sektor perikanan dan kelautan kita Pak? Ya, kita sebagai negara maritim ya, yang merupakan replikasi dari bumi ya, karena Indonesia sendiri wilayahnya 75% juga laut, sama persis dengan bumi. Tetapi sayang, bangsa Indonesia belum mampu mendapatkan manfaatnya secara baik dari sumber daya kelautan perikanan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa ini. Kita lebih banyak terfokus konsentrasinya pada daratan. Kita banyak mengeksploitasi sumber daya darat untuk kebutuhan kehidupan kita, termasuk juga untuk mendorong sektor perekonomian kita. Tapi apa yang terjadi? Sektor kelautan kita terabaikan. Justru yang memanfaatkan adalah nelayan dari negara-negara asing yang masuk kategori pencuri ikan. Dan ini salah satu dilematis buat kita gitu ya, sumber daya laut yang besar kita tidak memanfaatkan secara baik tetapi dicuri untuk kepentingan negara lain. Yang kedua ya, karena fokus kita ke daratan, hal yang sangat merugikan, semua aktivitas darat hulunya hilirnya ke laut ya, baik itu perambahan hutan, pembuangan limbah industri melalui sungai,
atau yang di daerah pesisir, daerah industri di pesisir, semua masuk ke laut. Tidak ada filter yang baik meskipun kita mekanisme AMDAL, mekanisme pengawasan sudah ada sistemnya, tetapi tidak optimal secara sistematis berjalannya. Hal ini bisa kita lihat dari dampak yang terjadi. Di laut mengalami tekanan-tekanan pencemaran, di laut mengalami tekanan terhadap populasi ikan. Saat ini kalau kita lihat di pasar saja, ikan yang kita beli itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan 15-20 tahun yang lalu. Artinya apa? Nelayan kita menangkap ikan yang lebih kecil. Ada dua faktor yang menyebabkan ini. Satu adalah karena kualitas lingkungannya menurun akibat pencemaran tadi. Yang kedua adalah ketika pemanfaatan melalui penangkapan ikan itu tidak optimal dilakukan oleh masyarakat nelayan. Karena daerah-daerah produktif yang tadinya dekat pantai itu semakin ke tengah karena daerah itu sudah mengalami degradasi, pencemaran, kerusakan, reklamasi dan sebagainya. Nah, sehingga kesulitan dalam menangkap ikan pun juga dialami oleh nelayan. Sistem kontrol terhadap populasi ikan. Meskipun sekarang pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan mengeluarkan kebijakan perikanan terukur. Artinya apa? Tujuannya untuk ikan-ikan yang ditangkap itu seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdeteksi berasal dari mana, ikan yang banyak di mana, ikan yang sedikit di mana. Tetapi ini masih dalam proses awal karena sistem perikanan terukur itu harusnya dibangun dengan basisnya data. Nah, sayangnya data kita sangat lemah di sini. Sehingga kita untuk menjalankan perikanan terukur pun juga perlu membenahi sistem pendataan ini dengan baik. Inilah yang menyebabkan kita belum bisa mengambil manfaat secara optimal dari sumber daya laut kita yang luar biasa luasnya gitu. Jadi padahal sebenarnya kita di Indonesia ini sangat-sangat kaya akan sumber daya di kelautan itu, Pak ya? Sangat, saya bilang. Nah, tapi dengan adanya tantangan dan juga kendala seperti yang Bapak sebutkan tadi, tentunya sebenarnya pemerintah ini juga perlu bekerja sama dengan stakeholder di dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya kelautan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, kita sebagai akademisi di perguruan tinggi sebenarnya seberapa penting dan peran apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk memajukan sektor ini? Tentu hal yang sangat penting sekali adalah setiap kebijakan pemerintah daerah, baik itu melalui bentuknya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, itu harusnya berbasis pada kajian ilmiah. Nah, peraturan-peraturan itu secara administratif memang disyaratkan adanya dokumen akademik ini. Tetapi seringkali dokumen akademik ini dibuat hanya untuk memenuhi batas kebutuhan atau persyaratan administrasi. Nah, disinilah peran perguruan tinggi yang seharusnya memberikan asupan informasi, analisis secara ilmiah kepada pemerintah sebelum suatu regulasi dibuat. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun sampai keputusan menteri, itu dasarnya sangat kuat sekali. Sehingga tepat sekali ketika peraturan ini diimplementasikan di lapangan. Dan apa yang terjadi di negara Indonesia, semua peraturan itu bertabrakan dengan peraturan lainnya. Karena dari aspek pendekatan yang digunakan sektoral. Nah, kalau kita bicara kelautan, bicara pesisir, itu tidak hanya satu sektor. Tapi harusnya semua sektor itu mengikuti sistematis yang bekerja di dalam pesisir. Termasuk Kementerian Industri,
perdagangan, perhubungan, gitu ya, dalam negeri, membuat aturan-aturan yang terkait dengan daerah pesisir dan laut. KKP sendiri sebagai kementerian utama di dalam hal yang melit sektor kelautan dan perikanan juga membuat aturan. Gitu. Nah, aturan-aturan ini ketika di overlay banyak benturannya. Nah, kalau itu didasarkan pada satu kajian ilmiah semuanya, maka regulasi harusnya terintegrasi dan sinergi untuk semua sektor, untuk satu ruang tertentu, termasuk laut. Gitu. Inilah kelemahan kita. Ketika bicara laut, semua menteri bicara dengan aturannya masing-masing. Gitu. Nah, sehingga perlu hadir di situ perguruan tinggi untuk memberikan suatu input, gitu ya, supaya regulasi yang dibuat itu memang berasal dari suatu kajian ilmiah yang otentik dan valid intinya. Sehingga tidak merugikan pada satu sektor, tetapi menguntungkan semua sektor dan juga menguntungkan kepada masyarakat. Ya, baik, terima kasih Pak Ferdinand atas penjelasannya. Jadi memang begitu penting ya peran dari perguruan tinggi dalam mengkaji dan memberikan input terkait dengan regulasi-regulasi yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Kemudian Pak, kita akan beralih sedikit, kita akan membahas dengan istilah blue food ini Pak yang sedang tren-trennya. Ini juga pertama kali saya dengar Pak istilah blue food ini, karena yang saya dengar itu biasanya green economic, blue economic, sekarang ada istilahnya blue food. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu blue food? Iya, agak berbeda dengan green ya. Kalau green itu kan terestrial, daratan ininya. Blue itu berkaitan dengan perairan, laut ininya. Jadi blue food itu sebenarnya adalah bentuk kesadaran masyarakat dunia terhadap kebutuhan pangan dari laut. Nah, yang selama ini hanya negara-negara tertentu yang memanfaatkan pangan laut ini sebagai pangan utama di negaranya. Pertanyaannya, kita sebagai negara bangsa maritim sudah menempatkan nggak pangan maritim, pangan laut ini sebagai pangan utama nggak gitu? Tidak, ya. Mbak Alen juga mungkin bisa satu minggu makan ikan berapa kali? Ya, kalau mereka makan ikan, tapi ikan ayam. Artinya presentasi terhadap produk laut itu sangat kecil. Ironisnya kita negara maritim gitu ya. Siapa ingin membesarkan produk-produk maritim? Ya kita, bangsa ini gitu ya. Nah, konsep blue food ini adalah salah satu bagaimana mengoptimalkan komoditi perikanan dan kelautan gitu. Yang selama ini kita hanya mengambil satu komponen saja di dalam ikan. Misalnya hanya makan dagingnya saja. Ketika kita mengambil daging, di situ ada waste, ada limbah sisik, ada limbah tulang, ada limbah insang. Gitu. Limbah-limbah ini jadi masalah kalau dia dibuang ke lingkungan. Gitu. Nah, penelitian-penelitian ahli perikanan dan kelautan, disitulah peranannya meneliti, ya. Semua komponen ikan itu harus memberikan manfaat. Idenya. Nah, Tuhan pun juga sudah menyatakannya di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an hanya satu-satunya komoditi di laut ya yang halal baik semua komponennya. Ya, termasuk bangkainya. Beda dengan darat. Darat saja darahnya juga nggak bisa dimakan. Kalau di laut bisa. Ininya. Artinya itu adalah sinyal bagi para peneliti. Ada apa di laut? Nah, akhirnya diteliti banyak sekali. Kulit ikan itu kandungan kolagen tinggi. Kolagen tahu? Ya. Mungkin Mbak Alem perlu kolagen karena untuk masker. Iya, sangat penting nih sangat penting bagi wanita ini Pak. Wanita supaya glowing, supaya
fresh gitu kan. Kulit itu sekarang kita manfaatkan. Ya, di IPB sendiri kita sudah mengolahnya, itu salah satu inovasi kita dalam bentuk berbagai produk ininya. Kemudian sisiknya juga bisa dimanfaatkan, ya, kandungan sisik, insang, mata ikan. Mata ikan itu ada kandungan minyak ikan dari mata, itu bisa dimanfaatkan. Dan kita sekarang sedang bikin small factory di kampus untuk mata ikan tuna untuk menghasilkan minyak ikan, ya. Nah, sehingga satu ekor ikan itu semuanya bermanfaat. Itulah konsep blue economy. Tidak ada waste, tapi kita mengoptimalkan satu produk yang linear dengan memaksimalkan nilai ekonominya. Nah, kalau kita bisa mendorong blue economy ininya, blue food ini pada produk-produk lautan, kita akan meninggalkan permasalahan pencemaran, permasalahan limbah, tetapi meningkatkan nilai ekonomi. Itulah blue food. Ya. Jadi sangat menarik ya Pak terkait dengan blue food dan juga tadi sempat dibahas blue economic. Yang mana topik ini ya Semeton ini bisa menjadi sumber referensi yang untuk memperkaya tugas akhir penelitian yang mereka lakukan. Ini sangat menarik untuk diteliti. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Ini harapannya juga tidak hanya mahasiswa, baik juga dosen-dosen yang melakukan penelitian juga bisa memberikan hasil dari penelitiannya untuk melakukan pengembangan di sektor ini. Kemudian Pak, dari berangkat dari hal yang kita bahas sebelumnya, selanjutnya untuk mahasiswa sendiri nih Pak, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa mahasiswa ambil untuk turut berkontribusi dalam memajukan sektor ini Pak? Ya, ada dua sikap yang harus dimiliki seorang mahasiswa, ya, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Yang satu, yang pertama adalah kepedulian kita terhadap kelautan dan perikanan yang merupakan refleksi kita sebagai negara bangsa maritim. Itu satu. Itu harus ditumbuhkan. Ya, kita menyukai laut, menyukai perikanan ini. Tapi mahasiswa perikanan nggak suka makan ikan. Nah, ini yang harus kita rubah intinya ya. Itu satu, kepedulian. Karena itu menjadi pendorong yang sangat kuat kita untuk mengembangkan kelautan perikanan. Yang kedua, itu kita harus membuka diri. Membuka diri itu adalah kita harus berinteraksi dengan semua orang dari segala lapisan, semua bidang keilmuan. Ya, semua perguruan tinggi gitu ya. Salah satu bentuk kerjasama IPB dengan UNRAM adalah bentuk membuka diri. Interaksi itu semakin luas gitu. Kita akan banyak belajar ketika membuka diri. Nah, pengembangan keilmuan sekarang di IPB sudah tidak lagi multidisiplin, tetapi sudah masuk trans interdisiplin, ya, di situ. Sehingga membutuhkan keilmuan yang lain. Nah, ini cocok sekali dengan programnya MBKM yang sedang digaungkan oleh pemerintah. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu sebenarnya untuk mengisi tuntutan mahasiswa untuk membuka diri. Ya. Dia belajar bukan ilmunya saja, tapi saya belajar dari yang ilmu lain juga. Saya mahasiswa perikanan, saya belajar ilmu komunikasi, saya belajar ilmu komputer, saya belajar ilmu engineering. Tergantung dia tertarik bidangnya ininya, sehingga dia akan melengkapi bidang utamanya di sektor perikanan dan kelautan di situ. Dan itulah yang akan membuat seorang mahasiswa akan membuka mindsetnya lebih luas dalam hal melihat isu perikanan dan kelautan dan mencari solusi untuk pemecahannya. Dan itu nanti dalam proses tugas akhir itu akan mendekati lebih baik dibandingkan dengan kita tertutup dengan terkungkung dengan ilmu perikanannya saja.
Ya, baik. Terima kasih Pak. Dan ini sangat luar biasa ya Semutan Unram. Bagaimana kita sebagai mahasiswa itu harus turut aktif. Tidak hanya di satu bidang saja ya Pak, tetapi kita juga seperti yang disampaikan Bapak Ferdinand untuk membuka diri. Kita dapat meliti dan juga berkontribusi tidak hanya juga pada sektor perikanan saja, tetapi dalam berbagai sektor lainnya untuk memajukan tanah air kita tercinta. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan terakhir Pak, sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, boleh dong dibagi sedikit Pak pandangan Bapak terkait impian atau harapan Bapak mengenai sektor perikanan dan kelautan Indonesia di beberapa tahun ke depan? Ya, yang pertama impian saya mewujudkan ya slogan yang sudah diberikan kepada kita sebagai negara dan bangsa maritim. Kita sudah merasa sebagai negara, sebagai bangsa maritim, apa tidak? Itu masih sangat jauh kita. Kita masih berorientasi pada daratan. Melihat laut tercemar, melihat ikannya mati, melihat produksi ikannya berkurang, aware nggak kita? Ya. Tetapi kalau ketika hutan terbakar, ya, perumahan berkurang, mereka kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan di darat. Rumah kita membelakangi air, rumah kita membelakangi laut. Kenapa kita tidak menyongsong air sebagai masa depan kita? Itu impian yang pertama. Yang kedua, tentu hal yang sangat saya impikan adalah bangsa Indonesia bangkit menjadi negara kuat berbasis kemaritiman. Artinya apa? Sektor perekonomian kita itu harusnya ditopang dan didorong dari sektor perikanan dan kelautan. Dan ini tentu memerlukan satu kebijakan yang kuat. Skala prioritas di dalam menjalankan program-program kelautan dan perikanan, termasuk APBN. Kita masih territorial oriented. Itu yang saya ingin mengubah dunia melihat Indonesia adalah negara maritim. Ya. Baik, itu saja Pak. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak. Ya, tentu harapan saya tidak pada negara, tetapi pada generasi muda kita. Karena negara ini akan maju mundurnya itu sangat ditentukan oleh generasi muda. Ya, benar. Ya. Generasi muda itu yang pertama adalah merubah mindset kita berpikir, cara berpikir, ya, bahwa kita harus mencari sesuatu yang baru untuk mengubah bangsa ini, ya, menjadi bangsa yang maju. Ya. Dari apa yang kita miliki di sekitar kita, yang signifikan terlihat. Yang diberikan Tuhan kepada kita modalnya apa? Laut. Di dalamnya sumber daya perikanan dan berbagai biota yang kita dikenal oleh dunia sebagai negara mega biodiversity. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Intinya. Mari berbondong-bondong para generasi berpikir ke arah sana. Dari berbagai keilmuan, tidak harus orang perikanan dan kelautan. Intinya. Orang ekonomi, tapi orientasinya sudah laut. Orang komputer, orientasinya tetap ke laut. Intinya. Ya. Orang sosial, ya. Ilmu apapun semua kita kedorong ke arah maritim, gitulah. Sehingga kita memiliki kekhasan, ya. Generasi muda kita memiliki kekhasan dengan jiwa dan pemikiran terhadap kelautan dan perikanan. Kalau itu didorong, kita potensi yang 75% ini wilayahnya adalah laut, insya Allah kita akan menjadi negara kuat di sektor kemaritiman. Amin. Tentunya kita juga berharap ya Semutan Unram bahwa impian Pak Ferdinand ini
terwujud di beberapa tahun ke depan dalam memajukan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia sendiri. Dan juga yang terakhir Pak Ferdinand, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada semeton Unram maupun masyarakat lain yang menonton Unram Podcast kali ini, Pak. Ya, kepada semeton Unram intinya. Marilah kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berupa laut, ya 75% wilayah laut. Apalagi NTB ini semua dikelilingi oleh laut. Tetapi coba kita cek pendapatan APBD tergantung dari sektor darat. Kenapa nggak kita kembangkan ke laut? Mari kita rubah mindset kita dari darat ke arah laut. Mari kita berubah cara berpikir kita. Laut bukan tempat pembuangan sampah, bukan tempat akhir dari semua aktivitas, tapi tempat awal kita beraktivitas untuk mendapatkan manfaat secara optimal dari sumber daya yang dianugerahkan yang sangat kaya dari Tuhan kepada kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Profesor Ferdinand Yulianda selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Terima kasih sekali lagi Pak sudah berkenan hadir di Unram Podcast membagikan wawasannya. Ini yang sangat luar biasa dan semoga dapat menginspirasi semeton Unram dan juga masyarakat lain yang menonton Unram Podcast episode kali ini. Demikian episode kali ini. Jangan lupa berikan komentar yang positif dan juga like, share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.